Salam Blogdok, ketemu lagi dengan saya Adi. Servisannya ini ya, Harman Kardon Onyx 1 ya. Banyak banget ya, saya sering dapat servisan Harman Kardon Onyx 1. Kebanyakan rusaknya itu dia mati ya, mati total, dicas nggak mau ya, nggak mau nyala ya. Karena ini ya Harman Kardon Onyx 1 itu ya, pengalaman saya tuh dia kalau dicas itu indikatornya nggak ada keterangannya ya, kedip-kedip atau tidak ya. Jadi harus dinyalakan dulu, dia baru nanti kalau dicas itu dia baru indikatornya nyala, kedip-kedipnya ya. Kalau enggak ya nggak ada ya. Nah, jadi ya susah juga ya, apakah masalah di baterainya. Jadi kalau mati seperti ini ya, ada kemungkinannya banyak sekali ya, bisa dari baterainya yang bermasalah drop, bisa juga dari supply-nya, step down-nya, bisa juga dia nggak mau ngecas ya, di rangkaian charge-nya, bisa juga di modul Bluetooth-nya. Banyaklah kemungkinannya ya, bisa kalian lihat di video saya ya, yang servis Harman Kardon Onyx 1 itu ada beberapa macam ya, ada yang sampai parah ya, rangkaian step down-nya rusak parah, ada yang rangkaian charge-nya yang bermasalah ya. Kalau dulu saya nggak punya stok IC-nya ya untuk step down atau rangkaian charge-nya ya, kalau sekarang udah punya. Jadi nanti kalau masalah di rangkaian charge-nya atau step down-nya, IC-nya yang rusak, nanti bisa langsung saya ganti ya, saya ganti. Jadi kemungkinannya banyak banget ya. Oke ya, ini saya buka dulu ini karena pakai obeng bintang ya, T9 ya ini ya. Jadi harus buka dulu, jadi ini saya skip aja ya untuk pembongkarannya. Saya buka dulu, nanti kita cek bagian mana yang bermasalah. Oke, kotak dulu. Oke ya, ini udah saya buka ya, saya lepasin semua, dari semua ya, biar enak ngeceknya ya. Nah ini ya, ini tadi udah saya cek ya, ini baterainya memang kosong ya, sama sekali nol, jadi tidak, kemungkinan tidak ngecas. Ini ada dua kemungkinan ya, baterainya udah soak atau tidak ya. Nanti coba saya cas di luar dulu ya. Ini tuh nol sama sekali ya, kosong sama sekali. Ini ya, setelah saya cek di sini ya tegangannya, ini saya colokkan dulu ya pakai adaptor. Nah ini ya, di sini ada 12 step down ya. Ini untuk supply 3,3 nya, dan ini untuk 4,7 untuk rangkaian selain cas, juga rangkaian yang lainnya ya, untuk sistemnya ya. Nah di sini setelah saya cek di sini, tegangan untuk ngecasnya itu dia tidak ada sama sekali, 0,4 ya. Dan di sini untuk tegangan yang 4,7 nya itu dia cuma sekitar 3,2 ya. Nah naik turun ya, agak stabil ya, seperti itu ya, ceducan ya, seperti itu. Nah ini untuk 3,3 nya, nah 3,2 ya, kurang lebih ya. Nah ini stabil ya, stabil di situ. Nah yang ini cedut-cenut ya, oh nut, naik turun, seperti naik turun lagi. Nah ini ada dua kemungkinan ya, bisa juga di IC charge-nya ini yang bermasalah sehingga membebani ini, atau ini yang bermasalah ya, memang IC-nya yang bermasalah ya, step down-nya ya. Nah ini kalau saya cek ya kayak manual ya, enak ya. Ini main ya, groundnya di sini, cuma ini untuk ngecek dia konslet atau tidak ya, plusnya ditaruh di ground ya. Nah ini saya cek di sini, nah dia nggak konslet sama sekali ya. Nggak short sama sekali, ini nggak konslet seperti ini, short sama sekali ya. Ini kalau saya cek seperti ini, ya normal ya, normal. Nah jadi perkiraan saya ini masalah di IC-nya ya, IC step down-nya ya. Nah jadi ini akan coba saya ganti dulu ya. Nah ini serinya 5431 ya, saya lupa ya. Nah
jadi IC-nya yang rusak. Nah, ini akan coba saya ganti dulu ya, ganti dulu. Nah, stok IC saya ya, IC charge, IC step down, nah itu ada semua. Untuk IC charge-nya itu Onyx 1, 2, 3, 4 sama semua ya. Ini step down-nya ini ya. Ini akan coba saya ganti dulu ya IC-nya ya, apakah dia masih drop atau tidak ya. Nah, ini lebih jelas ya, tuh kelihatan IC-nya serinya 54331 ya isinya. Oke ya. Oke, ini akan saya ganti dulu ya. Coba ganti dulu. Gantinya tinggal ganti aja ya, nggak usah pakai blower bisa ya, karena dia cuma kaki 4 kaki 8 kaki ya, bisa dilepas pakai solder biasa ya, solder biasa. Modernnya pun bisa disolder pakai, oh ini nggak bisa, lupa saya, ini bawahnya modelnya ada groundnya di bawah ya, heatsinknya di bawah itu, jadi harus saya pakai blower, baru ingat saya. Oke, baru ingat ya, jadi saya akan coba pakai blower. Kalau yang ini modelnya yang tidak pakai heatsinknya, belakangnya pakai tube. Kalau yang ini pakai heatsink, ada groundnya di bawah ya, nggak masalah. Oke, ini saya ambil blower dulu ya, dia harus kita coba pakai blower, lepas dulu ya, saya pasang. Oke ya, nah, ini sudah saya ganti IC-nya. Yang sekarang waktunya kita coba cek. Nah, seperti ini. Oke. Masukkan adaptornya. Nah, ini adaptor multitesternya. Ini adaptornya saya colokkan. Oke. Sekarang cek tegangannya ya, apakah sudah keluar 4,7 nya ya, sini dengan ini tuh lewat kapasitor ini ya, nggak apa-apa ya. Oh, belum saya colokkan, saya dibuat blower ya, saya colokkan dulu. Oke, udah saya colokkan. Cek di outputnya ya, ini. Nah, tuh sudah keluar ya 4,7 dan stabil ya. Harusnya seperti ini ya. Nah, ya. Dia seperti ini. Nah, jadi dia nggak bergerak-gerak ya. Kecuali kalau udah terbeban, nah bisa juga naik turun ya. Sekarang cek di untuk charge-nya ya, baterainya nih. Nah, dia udah keluar ya. Nah, 4,2 ya. Nah, segitu ya. Oke ya. Ini udah oke. Saya akan coba ngecas dulu baterainya ini untuk ngecek apakah baterainya ini juga soak atau tidak ya, drop atau tidak. Tapi sebelumnya akan saya pancing dengan adaptor besar dulu karena dia sama sekali kosong ya, kosong. Dia akan saya coba cas dulu sebentar, saya pancing dulu pakai adaptor luar ya, tentunya lebih besar ampernya. Dia mau ngisi untuk mancing dulu ya. Biasanya kalau kosong sama sekali seperti ini harus dipancing dulu ya biasanya.
tapi ini kan bukan di polimer ya, nggak perlu sebetulnya. Oke, saya akan lanjut dulu ya ini. Nanti kalau baterainya bermasalah atau tidak, kalau bermasalah ya harus diganti ya, ganti. Kalau enggak ya tinggal dicoba ngedrop atau tidak ya, kalau masih bertahan lama atau tidak. Oke ya, saya lanjut dulu fotokannya. Sambil ngecas baterai kamera juga habis nih. Take my eyes open to force reality. Why can't you? Oke ya, sudah jadi ya, sudah jadi. Jadi ini baterainya juga udah swag ya, drop biasa wajar. Karena ya Onyx 1 itu sering sekali saya mengganti baterainya ya, jadi servis kesini itu ya pasti tidak hidup. Selain itu baterainya juga udah pada drop ya, biasanya seperti itu. Kalau ini kan tidak mau ngecas dan ya baterainya nggak hidup juga ya, karena ini kalau apa ya, baterainya drop itu ya indikatornya nggak nyala ya biasanya setelah itu. Jadi rusak di IC-nya ya, IC untuk tegangan 4,7 voltnya ya, di AC-nya ya, untuk di AC-nya 4,7 volt. Ya ganti baru ya tentunya, ganti baru terus ya udah oke ya. Tegangannya tidak keluar ya. Ya kemungkinan sering seperti itu ya. Ada juga yang sampai IC-nya terbakar ya, IC di AC-nya itu terbakar juga ada ya. Biasanya karena tegangan ya, tegangannya melandang atau adaptornya rusak, bisa juga seperti itu ya. Karena kalau sampai IC di AC-nya untuk step up-nya ya, step up-nya itu rusak ya, berarti ada kemungkinan faktor lainnya ya, dari supply utamanya juga bisa, biasanya seperti itu. Oke ya, mungkin sampai di sini dulu ya obrol-obrolannya ya. Like videonya kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka. Jangan lupa di subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar selalu update video servisan dari saya. Oke, sampai ketemu di servisan selanjutnya. Salam obrol.